Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tati, Stambuk B1 B1 19141. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 2 yang berjudul kesempatan setara dan hukumnya. Yang pertama, hukum kesempatan setara yang berlaku dari tahun 1964 sampai tahun 1991. Amandemen ke-13 melarang perbudakan, dan pengadilan telah menyatakan bahwa mereka melarang diskriminasi rasial. Civil Rights 1866 memberi semua orang hak yang sama untuk membuat dan menegakkan kontrak dan untuk diuntungkan dari oknum Amerika Serikat. Akan tetapi, sebagai hal praktis, Kongres dan Presiden menghindari tindakan dramatis untuk menerapkan pekerjaan setara, sehingga pada awal tahun 1960-an, pada titik itu pergolakan sipil di antara para minoritas dan wanita tradisi yang membuat mereka bertindak. Kongres mengesahkan banyak hukum hak-hak sipil baru. Berikutnya, Title 7 dari Civil Rights tahun 1964. Title Civil Rights tahun 1964 adalah yang pertama dari hukum ini. Title menyatakan bahwa pemberi kerja tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, dan nasionalisme. Secara spesifik dinyatakan bahwa menjadi praktik pekerjaan yang melanggar hukum pemberi kerja apabila yang pertama, gagal atau menolak untuk mempekerjakan atau mengeluarkan seorang individu atau mendiskriminasi terhadap individu manapun dalam hal kompensasi, persyaratan, kondisi, atau hak-hak istimewanya dalam mempekerjakan yang dikarenakan oleh ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, atau asal-usul nasionalnya. Yang kedua, membatasi, memisahkan, atau mengklasifikasi karyawan atau pelamar kerja dengan cara yang akan menghilangkan atau cenderung menghilangkan kesempatan pekerjaan dan individu manapun yang mempengaruhi secara merugikan statusnya sebagai karyawan yang dikarenakan oleh ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal-usul nasional tersebut. Keputusan awal pengadilan mengenai kesempatan pekerjaan setara. Dalam opini tertulisnya, Ketua Mahkamah Agung Barger meletakkan 3 pedoman krusial yang mempengaruhi legislasi pekerjaan setara. Yang pertama, pengadilan memutuskan bahwa diskriminasi tidak harus terlihat dari nyata agar ilegal. Yang kedua, pengadilan memutuskan bahwa praktik pekerjaan dalam hal ini dalam kasus mengharuskan pendidikan sekolah menengah atas haruslah teknik dengan pekerjaan ini jika hal mempunyai dampak tidak setara pada anggota kelas yang dilindungi. Yang ketiga, opini Ketua Mahkamah Agung Barger menetapkan beban bukti pada pemberi kerja untuk memperlihatkan bahwa praktik perekrutannya berkaitan dengan pekerjaan. Jadi pemberi harus memperhatikan bahwa praktik pekerjaan tersebut diperlukan memberikan kinerja yang memuaskan jika praktik tersebut mendiskriminasi terhadap kelas yang dilindungi. Berikutnya, hukum yang berlaku dari tahun 1991 hingga saat ini. Civil Rights tahun 1991, beberapa keputusan Mahkamah Agung berikutnya pada tahun 1981-an membatasi perlindungan terhadap wanita dan kelompok minoritas di bawah hukum pekerjaan setara. Sebagai contoh, keputusan tersebut memperbesar beban atau membuktikan bahwa tindakan pemberi kerja pada kenyataannya diskriminatif. Berikutnya, American with Disabilities melarang diskriminasi pekerjaan terhadap individu dengan disabilitas yang memenuhi syarat. Undang-undang ini melarang pemberi kerja dengan
15 atau lebih pekerja untuk mendiskriminasi dengan disabilitas yang memenuhi syarat dalam hal pelamaran kondisi atau hak istimewa dalam pekerjaan lainnya. Hal pelamaran kondisi atau hak istimewa dalam pekerjaan lainnya. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa pemberi kerja harus diakomodasi yang layak untuk keterbatasan fisik atau mental, kecuali dengan melakukannya akan menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya pada bisnis tersebut. Kualifikasi pekerjaan benefit. Pemberi kerja dapat mengklaim bahwa praktik pekerjaan tersebut merupakan kualifikasi kerja benefit untuk melakukan pekerjaannya. Ada beberapa yang dikatakan oleh benefit, contohnya usia, agama, gender, dan asal-usul nasional. Keharusan bisnis adalah pembelaan yang diciptakan oleh pengadilan ini, yang diharuskan melihat bahwa terdapat tujuan bisnis yang dapat membenarkan praktik diskriminatif tersebut, bahwa praktik tersebut karenanya dapat diterima. Ada hal yang perlu diingat pula. Yang pertama, maksud baik bukanlah alasan. Yang kedua, seorang tidak dapat mengklaim bahwa perjanjian serikat pekerja mengharuskan sejumlah praktik diskriminatif hukum kesempatan pekerjaan setara berlaku. Yang ketiga, pembelaan yang kuat bukanlah salah satu penolong. Ada 7 proses penegakan komisi pekerjaan yang setara. Yang pertama, mengajukan pengajuan. Yang kedua, penerimaan tuntutan. Yang ketiga, memberikan pemberitahuan. Yang keempat, konferensi investigasi atau pencarian fakta. Yang kelima, penyebab atau tidak ada masalah. Yang keenam, konsiliasi. Yang ketujuh, pemberitahuan untuk menuntut. Beberapa manfaat keragaman. Untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan mengelola dengan baik potensi masalah ini. Contohnya dalam proses menyelidiki iklim keragaman di 654 toko dari sebuah rantai retail. Mereka mendefinisikan iklim keragaman sebagai jauh mana karyawan di toko tersebut mengatakan bahwa perusahaan tersebut mempromosikan kesempatan mereka setara dan inklusi. Ditemukan pula penjualan tinggi dengan iklim pro keragaman dan sebaliknya. Pentingnya keragaman. Keragaman benar-benar dapat mendorong laba yang tinggi. Contohnya 50 perusahaan besar Amerika Serikat akhir-akhir ini mengajukan laporan ke Mahkamah Agung dengan argumen bahwa tindakan afirmatif telah menghasilkan peningkatan penjualan dan laba. Dengan contoh, merek membutuhkan sertifikasi halal untuk salah satu obatnya. Mereka berpaling kepada karyawan muslimah. Mereka membantu merek membawa produk tersebut ke pasar lebih cepat dan membantu memastikan diterima di kalangan muslim. Berikutnya, mengelola keragaman. Berarti memaksimalkan potensi manfaat dari keragaman sembari meminimalkan potensi masalahnya, seperti prasangka yang dapat melemahkan kooperasi. Oleh karena itu, biasanya mengelola keragaman mengandalkan diambilnya langkah untuk mendorong karyawan bekerja bersama secara produktif. Ada beberapa set aktivitas bersih program manajemen keragaman seluruh perusahaan, seperti berikan kepemimpinan yang kuat, nilai yang situasinya, berikan pelatihan dan edukasi keragaman, ubah kultur dan sistem manajemen, dan evaluasi program manajemen keuangan. Penolakan karyawan. Menghindari penolakan karyawan terhadap program tindak afirmatif adalah penting. Studi menyatakan bahwa karyawan yang ada perlu meyakini bahwa program tersebut adil. Prosedur seleksi transparan dan hal ini dapat membantu. Komunikasi juga krusial.
yang memperlihatkan bahwa program tersebut tidak melibatkan standar seleksi preferensial dan pembenaran untuk produk tersebut harus menekankan untuk menebus diskriminasi di masa lalu dan nilai praktis keragaman, bukan ketidakterwakilan. Diskriminasi terbalik. Diskriminasi terbalik berarti mendiskriminasi terhadap pelamar karyawan non-minoritas. Pada dasarnya tampak bahwa pemberi kerja harus menekankan perekrutan eksternal dan pengembangan internal untuk menghasilkan karyawan minoritas dan karyawan yang berkualifikasi lebih baik.